pemilik sah Republik ini, Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu dalam setiap kalimat yang berakhiran duli tuan? Tidak ada lagi pilihan. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacungkan tangan untuk oplet dan bis yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita tidak punya kepentingan dengan 1000 slogan, dengan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Tidak ada lagi pilihan. Kita harus berjalan terus. Bait puisi karya Taufik Ismail yang tadi dibacakan oleh Ical Frigar hendaknya menjadi spirit bagi seniman, budayawan, dan kita semua untuk terus produktif berkarya. Kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur berarti hancur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya-karya besar seniman dan budayawan seringkali berbicara jauh melampaui penciptanya. Karya-karya besar seniman dan budayawan juga kerap mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Namun, nasib para seniman dan budayawan hingga kini masih sering terabaikan. Terima kasih kami sampaikan kepada para hadirin yang telah memenuhi ruang teater kecil Taman Ismail Marzuki malam ini, turut hadir dalam acara Malam Peduli Seniman. Acara ini tentu saja merupakan acara yang diinisiasi oleh majalah Sastra Horizon bersama para sahabat-sahabat seniman dan budayawan yang nanti ikut menampilkan pembacaan puisi, musikalisasi puisi, dan acara ini dimaksudkan sebagai upaya menggalang dana untuk membantu para sahabat-sahabat seniman budayawan yang terkena musibah, yang tengah sakit, dan kami juga berterima kasih kepada para pendukung acara. Ada Rumah Puisi Taufik Ismail, Pemprov DKI Jakarta, Disbudpar DKI Jakarta, Himpunan Seni Budaya Islam HSBI, dan media kuatbaca.com. Dengan rasa terharu sekali saya hadir di sini dalam membaca puisi ini, mengingat rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang selama pandemi ini, terutama selama pandemi, itu penderitaannya luar biasa. Kita berkumpul untuk membantu mereka. Saya akan bacakan 2 buah puisi. Puisi yang pertama, ini nanti akan diiringi dengan biola. Celupkan jarimu
ke air lautan. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia kini dengan akhirat nanti. Menjawablah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, kemudian angkat pelan-pelan. Air yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang tersebar di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai, alangkah kecil arti dunia. Wahai, alangkah kerdil arti dunia. Wahai, alangkah remeh makna dunia. Wahai, alangkah kecilnya arti dunia. Yang mengejar akhirat mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia. Puisi kedua. Barang titipan. Sebenarnya kita tak punya apa-apa. Semua ini titipan saja. Badan kita, nyawa kita, istri kita, suami kita, anak kita, harta kita, jabatan, tabungan, tanah dan rumah. Semua itu titipan saja. Pada suatu hari, barang titipan harus dikembalikan. Yang punya tak bilang kapan. Kita saja yang harus rapi menyiapkan. Mungkin malam ini, seminggu lagi, atau tahun depan harus rapi dikembalikan. Sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Semua ini titipan saja. Mudah-mudahan semua yang dititipkan kepada kita kembalikan dengan sebaik-baiknya kepada yang Maha Empunya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi dari W.S. Rendra. Judulnya adalah Sagu Ambon. Sagu Ambon. Ombak beralun, oh mamae. Pohon-pohon pala di bukit sakit. Burung-burung nuri menjerit. Daripada membakar masjid, daripada membakar gereja, lebih baik kita bakar sagu saja. Pohon-pohon kelapa berdansa, gitar dan tifa, dan suaraku yang merdu. Oh ikan, oh taman karang yang bercahaya, oh saudara-saudaraku,
Lihat, mama kita berjongkok di depan kota yang terbakar. Tanpa kusadari, laguku jadi sedih. Mamai, air mata kita menjadi tinta sejarah yang kejam. Laut sepi tanpa kapal layar. Bumi meratap dan terluka. Di mana nyanyian anak-anak sekolah? Di mana selendangmu, Nonai? Di dalam api unggun, aku membakar sagu. Aku lihat permusuhan antara saudara itu percuma. Luka saudara, lukaku juga. Puisi kedua pendek saja dari karya Pak Sapardi Djoko Damono sebagai dosen dan pembimbing skripsi saya puluhan tahun lalu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Terima kasih. Donasi Malam Peduli Seniman, rekening BNI 129570705 Yayasan Indonesia Majalah Horizon. Silahkan dicatat nomornya dan kemudian transfer. Betul sekali Pak, transfer ya. Oleh karena itu saya pilih satu syair yang ditulis oleh Bapak Taufik Ismail, membaca tanda-tanda. Ada sesuatu yang saya rasakan mulai lepas dari tanganku dan meluncur lewat seluruh jari-jari kita. Ada sesuatu yang tak pula begitu jelas, tapi kini kita semua merindukannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang sejauh surut tadinya menjadi hilang. Kemudian burung-burung kecil berkicau, tidak lagi berkicau di pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, dan dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak oleh gas aram. Dan karbohidrat ini menggilas paru-paru kita. Aduh, kita saksikan gunung memompa abu. Abu membawa batu. Batu membawa linu. Linu membawa longsor. Longsor membawa air. Air membawa banjir. Banjir membawa air. Membawa air mata. Setiap hari kita lihat adalah peristiwa-peristiwa yang menggemaskan dan menggemparkan dan mengharukan dan menyedihkan di sekeliling kita. Kita saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Allah telah membaca gempa. Kita melihat gempa yang telah disapu banjir. Kami telah dihalau api dan hama. Hama telah dihujani oleh abu dan dabu. Ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan. Berilah kami kearifan membaca 1000 tanda-tanda sehingga kita siap menghadap-Mu, Tuhan. Ada sesuatu yang rasanya mulai lepas dari tangan, yang meluncur lewat sela-sela jari-jari. Ada sesuatu yang mulanya begitu jelas. Kini kita sangat merindukan. Insya Allah, Bu Ati, saya nggak suka janji, tapi insya Allah hari pertama bulan Ramadan ada transfer yang lumayan masuk ke dalam account BNI. Itulah yang saya katakan. Saya nggak mau janji, tapi insya Allah. Amin amin ya Rabbil Alamin. Insya Allah kita cintailah para seniman, karena seniman tidak berdaya kalau dalam keadaan susah. Dan kita harus membantunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya akan membacakan 2 puisi saya. Puisi pertama berjudul Manusia Kepingin Kalau Bisa.
Setelah lepas dari sekedar jadi pedagang dan punya rumah toko, manusia kepingin televisi, kulkas, dan Honda bebek. Setelah lepas dari sekedar jadi pengusaha dan punya supermarket, manusia kepingin laserdisc, baby bands, dan kebun anggrek. Setelah lepas dari sekedar jadi konglomerat dan punya kondominium, manusia kepingin kapal pesiar, hotel terapung, dan lapangan golf. Setelah lepas dari sekedar jadi pedagang, setelah lepas dari sekedar jadi pengusaha, setelah lepas dari sekedar jadi konglomerat, manusia kepingin tak mati-mati. Kalau bisa tak mati-mati, kalau bisa. Puisi kedua. Di bawah langit, di atas bumi, tempat berpijak. Di bawah langit, di atas bumi, tempat berpijak. Syair itu melagu-lagu. Saya ini orang gila, kamu itu orang jujur. Jujur mana orang gila dibandingkan orang jujur. Syair itu melagu-lagu terus-menerus tiada henti, membentur gedung-gedung pencakar langit, mengorak hotel-hotel berbintang, melabrak stembak dan panti pijat. Syair itu melagu-lagu mengganggu jam istirahat para konglomerat dan lintah darat, mengganggu waktu tidur para birokrat dan pejabat. Di bawah langit, di atas bumi tempat berpijak, syair itu melagu-lagu. Saya ini orang gila, kamu itu orang jujur. Jujur mana orang gila dibandingkan orang jujur. Syair itu melagu-lagu terus-menerus tiada henti, meruak dari rumah-rumah kumuh dan kolong jembatan, melantun dari mulut para penganggur dan gelandangan. Wassalam. Katanya sudah ada yang masuk donasi, alhamdulillah. Dan untuk menghormati kami sebutkan kepada Pak Sandiaga Uno dari Kemenparekraf, terima kasih atas donasinya. Semua dana yang akan terkumpul akan kami sampaikan secara terbuka ya di Instagram Majalah Sastra Horizon, kemudian juga akan diberikan kepada para seniman dan budayawan yang tengah sakit tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Saya akan membawakan dua puisi dari Bapak Taufik Ismail, dan istimewanya hari ini juga saya
memainkan gitar yang juga merupakan hadiah dari Pak Taufik Ismail dalam ulang tahun Balai Pustaka. Terima kasih Pak. Puisi yang pertama ini konon merupakan satu-satunya puisi yang ditulis oleh Pak Taufik dari sekian ribu puisi yang pernah ditulis untuk istri tercinta. Adakah suara cemara buat Ati? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu? Adakah suara cemara mendesing menderu padamu? Adakah lautan ladang jagung mengombakkan suara itu? Puisi yang kedua ini pernah digubah oleh Sang Bimbo, oleh Bimbo, berjudul dengan Puisi Aku. Namun saya sudah mendapatkan izin untuk mengubahnya menjadi versi kami.
dengan puisi Aku, karya Taufik Ismail. Sampai senja umurku nanti, dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangi jarum waktu bila kejam mengiring. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Oh, oh, la 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 la, oh, 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 la 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 la, oh, 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 Baik, Bapak Ibu, saya minta bantuannya. Nanti kita dendangkan bersama-sama. Bapak Ibu semua bisa ikuti saya untuk beberapa baris yang akan kita dendangkan bersama. Siap ya Bapak Ibu ya? Yuk, kita mulai. 2, 3, 4. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankan kiranya. Oh, oh, la 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 la, oh, 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 la 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 la, oh, oh, Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Amin. Terima 10 kasih, juta Bu. dari Bu Umi ya. Ayam goreng bawa berat tebet. Wah enak Bu ayamnya Bu. Siap, terima Siap, kasih, terima kasih Bu. Bu. Ayo siapa lagi? Berlomba. Ayo 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 ayo. Masih dibuka. Iya, ya sebentar Ibu Dewi, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dewi Motik. Semoga ini juga memantik teman-teman yang lain untuk ikut berdonasi. Dari Tidak- LPK, Tidak dilihat dari nominalnya kok, tenang aja. dari UKM LPK Demono.
Terima kasih Bu Dewi. Saya ingin membaca puisi Ahmad Seku dalam kumpulan Konstruksi Ingatan Hakikat Kemanusiaan. Coba berdiri dulu yang namanya Ahmad Seku. Seku. Mana dia? Di sana. Saya sendiri juga baru mengenal benar. Oke. Catatan untuk emakku Haji Sumarti. Emakku selalu mengingatkan, jangan gumunan. Namun, Pukau Ranto itu membuat aku begitu silau. Seperti laron yang tersihir sinar lampu gemerlapan. Etalase kehidupan yang selalu menyajikan kemewahan. Kehidupan hanya di permukaan, dalamnya begitu hampa. Betapa semakin tak ditemukan hakikat kemanusiaan kita, kecuali kaca beling yang membuat kita semakin asing. Hidup memang tak selalu apa yang kita inginkan. Sepanjang jalan kehidupan, begitu banyak lubang, juga penuh lika-liku yang membuat kita merenung. Emakku selalu mengingatkan, selalu saja mengingatkan. Aku pun seperti lahir kembali setiap hari, menjadi manusia baru yang tumbuh dan selalu menyadari kehidupan yang mengisyaratkan hakikat kemanusiaan. Ahmad Seku, Jati Bogor, Suradadi, tahun 2020. Nah, puisi yang kedua dan ketiga pendek-pendek nih ya, itu adalah karya Sang Empu, tapi saya tidak berani membawakannya sendiri karena sudah digubah oleh dua orang musikus. Yang satu, oleh karena itu saya ingin minta bantuan Rizky. Ini puisinya yang liriknya dibuat oleh empu kita, Taufik Ismail. Lagunya oleh Yan Antono. Dunia ini panggung sandiwara. Siapapun yang sudah kenal sama lagu ini, kalau ingin mendengungkan silahkan. Menggumamkan ya. Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, setiap insan punya satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Taufik Ismail, 1976. Dan puisi yang terakhir yang saya akan bacakan, ini juga liriknya oleh sang empu, sang datuk kita, Taufik Ismail, lagunya oleh Sam Bimbo.
hitam putih. Alangkah sukar membedakan benang putih dan hitam di dalam hutan jam 1 malam. Alangkah payah membedakan yang batil dan yang benar di dalam zaman begini edan. Alangkah repot membedakan rezeki halal haram di tengah zaman semakin edan. Benang putih dan benang hitam, kebenaran dan kebatilan, rezeki halal dan rezeki haram, campur aduk sukar dibedakan. Bagaimana kita bisa bertahan agar kita tidak ikut edan? Bagaimana cara kita bertahan agar kita tidak ikut tenggelam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hadirin semuanya. Izin kembali lagi saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Fahri. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Undati dan Datuk Taufik Ismail karena kesempatan yang telah diberikan beliau yang begitu luar biasa sehingga saya bisa hadir di panggung ini. Dan sungguh sebuah kehormatan saya bisa sebuah panggung yang besar bersama dengan para tokoh-tokoh seniman yang luar biasa, yang jauh lebih senior dan selalu menginspirasi saya. Pada malam hari ini, izinkan saya membawakan satu lagu. Mungkin di penampilan-penampilan sebelumnya itu adalah diisi oleh penyair, di mana ada puisi yang dibacakan. Kali ini izinkan saya membacakan sebuah puisi namun melalui instrumen saya yaitu biola. Kali ini saya akan membawakan sebuah lagu yang sangat terkenal. Dan ini lagu memang dibuat dari sebuah puisi. Puisi siapa yang ditulis? Puisi Datuk, yaitu Sajadah Panjang.
Kali ini saya akan bacakan 2 puisi Mustafa Bisri tentang orang-orang yang saya sangat cintai. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau mentari, aku bumi malam hari. Bila tak kau sinari, dari mana cahaya akan ku cari? Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau purnama yang menebarkan senyum kemana-mana. Aku pekat malam tanpa rona. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau mata air, aku di muara. Di mana ku cari jernihku? Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau samudra, aku di pantai hanya termangu. Engkau merdeka, aku terbelenggu. Engkau ilmu, aku kebodohan. Engkau bijaksana, aku semena-mena. Diammu tafakur, diamku mendengkur. Bicaramu pencerahan, bicaraku ocehan. Engkau memberi, aku meminta. Engkau mengajak, aku memaksa. Engkau kaya dari dalam, aku miskin luar dalam. Miskin bagimu adalah pilihan. Miskin bagiku adalah keterpaksaan. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Yang kedua, ibu. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu sekian lama. Kaulah kawah, dari mana aku meluncur dengan perkasa. Kaulah bumi, yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa. Gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air yang tak pernah berhenti mengalir, membasahi dahagaku. Telaga tempatku bermain, berenang dan menyelam. Kaulah ibu, laut dan langit yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu, mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Tuhan, aku bersaksi, ibuku telah melaksanakan amanatmu menyampaikan kasih sayangmu. Maka kasihilah ibuku seperti kau mengasihi kekasih-kekasihmu.